Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Sufyan Iqbal Zainuddin dengan NIM D1A019317. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang penghapusan hutang pajak. Jadi, timbulnya hutang pajak ini didasari oleh dua teori, yaitu teori formil dan teori material. Yang pertama adalah teori formil. Teori formil ini maksudnya adalah utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus atau pegawai pajak yang membantu wajib pajak atau subjek pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini terjadi jika pemungutan pajak dilakukan dengan official assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dibayar dihitung oleh Fiskus. Yang kedua adalah teori material, yang dimana maksudnya adalah pada kondisi material utang pajak ini timbul karena adanya sebab tertentu yang telah diatur dalam undang-undang yang mengakibatkan suatu pihak dikenakan pajak. Seperti contohnya adalah mendirikan bangunan dan kegiatan impor dan ekspor. Jadi sekarang kita akan masuk ke materi hapusnya hutang pajak. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, terdapat 5 cara penghapusan pajak. Yang pertama adalah pembayaran. Cara pertama menghapus hutang pajak adalah dengan membayarnya pada negara. Pembayaran ini dilakukan secara lunas dalam bentuk sejumlah uang oleh wajib pajak ke kas negara melalui instansi-instansi pemerintahan yang mengatur perpajakan. Dalam hal ini, wajib pajak dapat membayarnya sendiri atau menguasakannya pada pihak lain, asalkan pihak tersebut bertindak atas nama wajib pajak yang memiliki hutang pajak. Yang kedua adalah kompensasi. Kompensasi ini dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak, sehingga dapat digunakan untuk membayar pajak pada tahun berikutnya. Jadi, contoh sederhananya adalah jika kita memiliki kelebihan dalam membayar pajak pada tahun sebelumnya, maka kelebihan pajak tersebut dapat kita gunakan untuk membayar pajak pada tahun berikutnya. Kelebihan bayar pajak sendiri dapat terjadi karena berbagai hal, seperti contohnya adalah perubahan undang-undang pajak, kekeliruan pembayaran, adanya pemberian pengurangan, dan sebagainya. Oleh karena itu, kelebihan pajak ini dapat dikreditkan. Wajib pajak dapat menghapus utang pajak menggunakan cara ini dengan syarat ia wajib mengajukan sendiri kepada pejabat pajak. Selain itu, wajib pajak tidak bisa mengkompensasikan utang pajak dengan utang biasa karena berbeda konteks. Kompensasi ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian ini terbagi kembali menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah kompensasi kerugian yang mendatar, kompensasi yang tegak, dan kompensasi kerugian perang. Jenis kedua adalah kompensasi pembayaran. Kompensasi pembayaran ini dapat dilakukan jika salah satu pihak memiliki utang dan memiliki tagihan pada pihak lain. Yang ketiga adalah daluarsa. Daluarsa ini maksudnya adalah hapusnya perikatan hak untuk menagih utang atau kewajiban untuk membayar utang dikarenakan lampaunya jangka waktu tertentu. Pada umumnya, utang pajak atau tagihan-tagihan pajak ini dikatakan daluarsa apabila telah melewati waktu 10 tahun yang dihitung dari akhir tahun atas mana pajak dipungut. Tetapi dalam hukum pajak, tanda daluarsa ini berpengaruh pada paham yang lemah, yang mana artinya adalah tidak ada lewat waktu untuk kewajiban membayar untuk pajak itu sendiri. Dalam hukum pajak, lenyapnya utang pajak karena daluarsa ini tidak berarti utang tersebut sudah lunas secara mutlak. Namun, utang pajak ini masih dapat dibayar oleh wajib pajak secara sukarela. Yang keempat adalah pembebasan. Jadi, alternatif lain untuk menghapus utang pajak adalah dengan cara pembebasan. Namun, pembebasan di sini pada umumnya bukan berarti menghilangkan pokok utang pajak atau meniadakan sanksi administratif terkait utang pajak. Namun, utang pajak dapat berakhir dengan pembebasan karena cara ini merupakan sarana hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab wajib pajak berupa membayar pajak. Cara penghapusan hutang pajak yang kelima dan yang terakhir adalah penghapusan atau peniadaan. Penghapusan hutang pajak mirip dengan cara pembebasan. Perbedaannya adalah cara penghapusan diberikan karena keadaan keuangan wajib pajak. Penghapusan juga merupakan cara untuk mengakhiri hutang pajak, namun hanya dengan alasan tertentu, seperti wajib pajak terkena musibah atau karena dasar penetapannya tidak benar. Ketika utang pajak telah dihapus, perikatan pajak akan berakhir sehingga wajib pajak tidak lagi memiliki kewajiban membayar pajak yang terutang. Sekian penyampaian materi saya tentang penghapusan utang pajak ini. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya atau informasi yang telah saya berikan. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.